Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 11 Jakarta dan kami dari kelas 12 AKL 2. Di sini kami merupakan kelompok 5. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang akuntansi pendapatan. Pasti pada penasaran dong bagaimana sih akuntansi pendapatan di dalam akuntansi instansi pemerintah. Kalau penasaran, yuk kita simak. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu ya siapa aja sih anggota dari kelompok 5. Saya Riko Effendi. Saya Steven. Saya Sinta Bella. Saya Siti Sulasri. Saya Windia Gwen Alfian. Saya Yuyun Eka Arianti. Nah, sesuai dengan materinya yaitu akuntansi pendapatan. Jadi kita harus tahu dulu nih, pendapatan itu sebenarnya apa sih? Dalam PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintahan yang tidak perlu dibayar kembali. Yang kedua, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, mendefinisikan bahwa pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas atau modal dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Definisi pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa secara umum pendapatan adalah semua penerimaan, baik yang sudah diterima ataupun belum, tetapi sudah menjadi hak pemerintah yang akan menambah ekuitas pada tahun anggaran yang bersangkutan, yang dimana pemerintah di sini tidak perlu membayar kembali atas pendapatan yang sudah diterima atau sudah menjadi hak pemerintah tersebut. Nah, klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Terdapat dua unsur penting dalam pengertian atau konsep PAD, yaitu yang pertama, potensi asli daerah, dan kedua, pengelolaannya sepenuhnya oleh daerah. Lalu, yang kedua ada pendapatan transfer atau pendapatan dana perimbangan. Ini merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mengatur daerah itu sendiri. Lalu, transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi itu disebut juga dengan dana perimbangan. Nah, yang ketiga itu ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang tidak bisa diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer atau dana perimbangan. Nah, ada juga nih klasifikasi pendapatan yang berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013. Untuk jenis pendapatan yang pertama yaitu pendapatan asli daerah, pengelompokannya yaitu yang pertama ada pajak daerah, kedua ada retribusi daerah, yang ketiga ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang keempat ada lain-lain PAD yang sah. Nah, untuk kewenangan pendapatan asli daerah ini merupakan kewenangan SKPD, kecuali pajak daerah. Karena pajak daerah ini merupakan kewenangan SKPD dan juga PPKD. Untuk jenis pendapatan yang kedua yaitu pendapatan dana perimbangan atau pendapatan transfer, pengelompokannya yaitu bagi hasil dana alokasi umum, dana alokasi khusus, atau pendapatan transfer pemerintah pusat. Nah, apa sih yang disebut pendapatan dana bagi hasil atau DBH? Yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah tersebut berdasarkan persentase tertentu untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lalu apa dana alokasi umum? Dana alokasi umum ini merupakan dana juga yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah tersebut
Nah, dalam rangkanya ini dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketiga itu ada tadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus atau DAK merupakan dana yang bersumber juga dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah tersebut dan sesuai dengan prioritas nasional. Nah, selain itu ada pendapatan transfer pemerintah lainnya, lalu ada pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, juga bantuan keuangan. Nah, pendapatan dana perimbangan atau pendapatan transfer ini merupakan kewenangan dari PPKD. Nah, untuk jenis pendapatan yang ketiga yaitu ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengelompokannya itu ada yang pertama pendapatan hibah. Hibah itu berasal dari mana sih? Hibah ini bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat, bahkan perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Lalu ada dana darurat. Dana darurat dari pemerintah ini dalam rangka penanggulangan korban atau bisa kerusakan akibat bencana alam. Lalu ada pendapatan lainnya. Nah, untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah ini merupakan kewenangan PPKD. Nah, sebenarnya bisa disimpulkan bahwa kewenangan SKPD ini hanya kewenangan di pendapatan asli daerah. Lalu di dalam pendapatan asli daerah itu ada pajak daerah, ini merupakan kewenangan dari SKPD juga PPKD gitu. Secara umum, di akuntansi pemerintah itu ada dua. Yang pertama, pendapatan LO. Seperti yang kita tahu sebelumnya, pendapatan LO itu adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Yang kedua adalah pendapatan LRA, yaitu semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambahkan saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Prinsip pendapatan. Prinsip pendapatan LO menggunakan basis akrual. Prinsip pendapatan LO yang pertama yaitu pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Jadi ketika pendapatan tersebut menjadi hak pemerintah, harus sudah dicatat, baik sudah diterima di kas ataupun belum diterima di kas. Nah, kriteria ini tuh disebut juga earned. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pendapatan direalisasi, yaitu ada aliran masuk sumber daya ekonomi, baik sudah diterima pembayaran secara tunai atau realize. Yang keempat, akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Nomor 5. Pendapatan LO diakui saat timbulnya hak adalah pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ada juga nih prinsip pendapatan di pendapatan LRA. Pendapatan LRA ini menggunakan basis kas. Prinsip pendapatan LRA yang pertama yaitu pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Jadi karena menggunakan basis kas, pendapatan LRA ini tuh diakui pada saat pendapatan tersebut sudah diterima di kas. Jika belum, ya tidak bisa dicatat atau tidak bisa diakui. Lalu, yang kedua, ada koreksi pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau no recurring atas pendapatan tahun berjalan dan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode yang ditemukannya koreksi. Yang ketiga, pengembalian yang sifatnya normal atau sistematik dan berulang atau recurring atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Dan yang keempat, akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Selanjutnya, pencatatan pendapatan daerah. Pencatatan pendapatan LRA. Jurnal atas pendapatan LRA dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi anggaran. Perlu dicatat juga bahwa ketika ada transaksi yang terkait dengan pendapatan, maka kemungkinannya adalah tunai atau kredit.
Lalu ada juga kode yang menyangkut dengan pendapatan tunai, yaitu kode 4, 5, 6, dan 7 yang juga dicatat sebagai jurnalisasi anggaran di buku jurnal. Nah, untuk kode 4 itu pendapatan, kode 5 itu belanja, kode 6 transfer, dan kode 7 adalah pembiayaan. Pencatatan pendapatan LO. Yang pertama, semua pendapatan selalu dicatat di buku jurnal finansial untuk menghasilkan laporan operasional atau LO. Yang kedua, semua pendapatan dengan kode 8 dan 9 dicatat menggunakan mekanisme double entry untuk nantinya menghasilkan laporan operasional atau LO. Nah, jadi perlu diingat bahwa pencatatan pendapatan LRA ini hanya menyangkut pendapatan tunai nih yang berkodenya tuh 4, 5, 6, 7. Nah, kalau pendapatan LO ini pendapatannya itu dengan kode 8 dan 9. Nah, kalau sebelumnya sudah kita bahas bagaimana sih pendapatan di akuntansi instansi pemerintah, klasifikasinya seperti apa, prinsip-prinsip pendapatan LO dan pendapatan LRA seperti apa, bahkan sampai konsep pencatatannya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana sih akuntansi pendapatan di SKPD? Seperti yang kita ketahui bahwa kewenangan SKPD hanya pada pendapatan asli daerah, kecuali pajak daerah. Pajak daerah ini merupakan kewenangan dari PPKD juga SKPD. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk kita simak bareng-bareng. Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD. Yang pertama, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, atau PA atau KPA, yang bertugas menandatangani atau mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak atau retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang kedua, pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD. Apa aja sih tugasnya? Nah, tugasnya itu yang pertama, mencatat transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA dan buku jurnal LO dan juga neraca. Dan yang kedua, melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya. Yang ketiga, melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang penerimaan melewati periode diterbitkannya dokumen pendapatan. Yang ketiga ada bendahara penerimaan SKPD. Nah, ini tuh bertugas untuk apa sih? Bertugas untuk mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan. Lalu tugasnya yang kedua itu melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. Yang keempat, ada BUD atau Bendahara Umum Daerah. BUD itu bertugas untuk apa sih? BUD itu bertugas untuk menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan oleh pihak ketiga ataupun melalui bendahara penerimaan. Yang terakhir, pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah wajib pajak, wajib retribusi, atau pihak lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan. Dokumen yang digunakan dalam SKPD untuk transaksi pendapatan asli daerah antara lain: yang pertama, surat ketetapan pajak daerah atau SKPD. Yang kedua, surat ketetapan retribusi atau SKRD. Yang ketiga, surat tanda bukti penerimaan atau TBP. Yang keempat, surat tanda setoran atau STS. Yang kelima, bukti penerimaan lainnya. Nah, ada standar jurnal transaksi pendapatan di SKPD yang kita ketahui bahwa SKPD ini kewenangannya hanya pendapatan asli daerah. Untuk transaksi yang pertama yaitu penerimaan pendapatan pajak daerah. Penerimaan pendapatan pajak daerah ini jurnalnya yaitu di debitnya kas di bendahara penerimaan, lalu kreditnya pendapatan pajak daerah. Lalu transaksi yang kedua yaitu penerimaan pendapatan retribusi daerah. Jurnalnya yaitu di debit kas di bendahara penerimaan, lalu di kreditnya pendapatan retribusi daerah. Lalu untuk transaksi yang ketiga yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, jurnalnya ini sama, di debitnya itu kas di bendahara penerimaan, lalu di kreditnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk transaksi yang keempat yaitu penerimaan lain-lain PAD yang sah. Nah, untuk penerimaan lain-lain PAD yang sah ini jurnalnya juga sama, yaitu di debit kas di bendahara penerimaan, lalu di kreditnya penerimaan atau pendapatan lain-lain yang sah. Nah, kenapa sih di debitnya itu harus kas di bendahara penerimaan? Karena kas di bendahara penerimaan SKPD kita ini bertambah.
Lalu pendapatan kita juga bertambah nih, makanya pendapatan tersebut dikredit. Kenapa? Karena memang saldo normal pendapatan tersebut ya dikredit. Apabila bertambah, apabila berkurang ya dia di debit gitu. Sama seperti halnya kas. Kas itu normalnya kan di debit gitu. Jadi kalau misalkan dia bertambah, dia akan di debit. Kalau misalkan dia berkurang, dia akan dikredit posisinya seperti itu. Untuk pendapatan, untuk dikreditnya pendapatan ini menyesuaikan apakah dia pendapatan pajak daerah, apakah dia pendapatan retribusi daerah dan lain macam sebagainya. Dalam kondisi tertentu, kemungkinannya terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Jika pengembalian kelebihan pendapatan itu sifatnya berulang atau recurring, baik terjadi di periode berjalan, periode sebelumnya, juga berlaku pada pengembalian yang sifatnya tidak berulang tetapi terjadi dalam periode berjalan. PPKD berdasarkan informasi transfer kas dari BUD mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut sebagai berikut. Transaksinya pengembalian kelebihan pendapatan. Nah, jurnalnya pendapatannya di debit, RKPPKD-nya di kredit. Kenapa sih pendapatannya itu di debit? Karena kelebihan pendapatan yang terjadi di transaksi ini mengurangi pendapatan. Dan sedangkan RKPPD-nya kenapa di kredit? Karena itu dari BUD, jadinya itu di kredit. Saat pengembalian dilakukan melalui rekening kas daerah, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Pengembalian kelebihan pendapatan Satker atau satuan kerja yang dicatat oleh PPK PPKD. PPK adalah pejabat pembuat komitmen, yaitu di debit RKSKPD dan di kredit kas di kas daerah. Mengapa di debitnya RKSKPD? Karena dia melalui SKPD, dan di kreditnya kas karena Kas di kas daerah berkurang. Jika sifatnya tidak berulang atau non-recurring dan terkait dengan periode sebelumnya, satuan kerja tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh akuntansi PPKD dengan jurnal sebagai berikut. Pengembalian kelebihan pendapatan bersifat tidak berulang atau non-recurring. Jurnalnya di debit silpa dan kas di daerah kredit. Nah, untuk lebih rincinya nih, bagaimana sih pendapatan LO dan pendapatan LRA di SKPD? Nah, yuk kita bahas. Di sini ada pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD. Yang A, selama tahun berjalan, pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas atau pendapatan LRA. Kita bahas dulu ya yang A ini. Ada yang pertama, pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut. di debit kas di bendahara penerimaan dan di kredit pendapatan LO. Pendapatan LO di kredit karena memang saldo normal untuk pendapatan jika bertambah yaitu di kredit. Nah, kenapa sih pendapatan LO? Karena pendapatan inilah yang benar-benar terjadi dan menjadi hak pemerintah. Oleh karena itu dicatat sebagai pendapatan LO. Nah, bagaimana sih untuk jurnal LRA-nya? Untuk jurnalnya yaitu perubahan sal pada pendapatan LRA. Nah, pada saat kasnya disetorkan oleh bendahara penerimaan ke kas daerah, maka jurnalnya dicatat sebagai berikut, yaitu di debit RKPPKD dan di kredit kas di bendahara penerimaan. Kenapa RKPPKD di debit? Karena kepada PPKD lah kita akan menyetor. Dan kenapa kas di bendahara penerimaan di kredit? Karena kas kita akan berkurang atau kas akan melakukan pengeluaran. Nah, kalau tadi itu pihak ketiga menyetorkan kepada bendahara penerimaan, bagaimana jika pihak ketiga langsung menyetor ke kas daerah? Apakah bisa? Tentu saja bisa. Lalu jurnalnya seperti apa? Jurnalnya yaitu RKPPKD pada pendapatan LO. Kenapa RKPPKD? Karena dia langsung menyetor ke kas daerah. Nah, di jurnal LRA-nya yaitu perubahan sal pada pendapatan LRA. Nah, di sini pendapatan LO, pendapatan LRA sebenarnya bukan pendapatan LO atau pendapatan LRA akunnya, tetapi semisal pendapatan pajak daerah LO, pendapatan pajak daerah LRA. Kenapa harus ada LO dan LRA? Karena untuk mengidentifikasikan masuk kemana nih ini akunnya, untuk pendapatan apa, pendapatan di LO ataukah pendapatan di LRA. Nah, kalau tadi yang A, sekarang yang B. Selama tahun berjalan, pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas atau pendapatan LRA. Nah, di sini ada dua kriteria, yaitu pendapatan yang diakui sebelum penerimaan kas dan setelah penerimaan kas. Lalu, pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka.
1. A. Jurnal pada saat pendapatan belum diterima pembayarannya. Jurnalnya adalah piutangnya di debit, pada pendapatan LO di kredit. Kenapa sih piutangnya itu di debit? Karena piutang itu bertambah. Dan kenapa pendapatan LO doang, nggak ada pendapatan LRA? Karena belum diterima pendapatannya secara kas, masih merupakan hak pemerintah. Lalu yang B, jurnal pada saat pendapatan sudah diterima pembayarannya. Jurnalnya, yang pertama jurnalnya itu kas di bendahara penerimaan pada piutang. Karena sudah diterima pembayarannya, jadi piutangnya itu dikredit dan kas di bendahara penerimaan itu bertambah. Yang kedua, perubahan sal pada pendapatan LRA. 2. Pengakuan pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Jurnalnya, kas di bendahara penerimaan di debit dan pendapatan diterima di muka di kredit. Kas di bendahara penerimaan di debit karena kas di bendahara bertambah, dan juga pendapatan diterima di muka di kredit karena pendapatan diterima di muka juga bertambah. Ini juga dicatat di jurnal LRA. Kenapa? Karena pemerintah menerima hak dan juga pendapatan yang berupa kas. Nah, jurnal LRA-nya perubahan sal di debit dan pendapatan LRA di kredit. Selanjutnya, jurnal penyesuaian setelah pendapatan benar-benar menjadi milik Pemda. Jurnalnya, pendapatan diterima di muka di debit dan pendapatan LO di kredit. Nah, karena tadi kita sudah pelajari bagaimana sih jurnalnya, konsep pencatatannya untuk transaksi apa saja, akan lebih enak kalau misalkan kita masukkan ke contohnya nih langsung. Yang pertama itu ada prosedur pencatatan, kita ambil contoh pajak daerah ya teman-teman. Nah, kita ambil untuk yang kriteria A dulu nih, selama tahun berjalan pendapatan LO diakui bersama dengan penerimaan kas atau pendapatan LRA. Pada tanggal 10 Agustus 2021, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak hotel bulan Juli dari Hotel Indah sebesar 2 juta. Atas transaksi di atas, SKPD membuat jurnal LO atau neraca. Untuk kolom tanggalnya disesuaikan yaitu tanggal 10 Agustus tahun 2021, kolom nomor buktinya itu TBP atau tanda bukti penerimaan. Untuk kode rekening yaitu 1 untuk kas di bendahara penerimaan dan 8 untuk pendapatan pajak hotel LO. Kenapa sih nomor induknya 1 dengan 8? Karena 1 itu untuk memang kas, yang 8 itu karena memang ini untuk klasifikasi pendapatan LO tersebut yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kalau misalkan pendapatan LO ini klasifikasi gampangnya atau akun yang bisa kita lihat nih untuk perbedaannya dengan pendapatan LRA, itu kita bisa lihat juga dengan kode akunnya, yaitu untuk LO 8 dan 9, untuk LRA 4, 5, 6, dan 7. Nah, kita lanjut untuk jurnalnya, kas di bendahara penerimaan di debit, di kreditnya pendapatan pajak hotel LO. Kenapa kas di bendahara penerimaan di debit? Karena memang kas di bendahara penerimaan SKPD ini tuh bertambah. Untuk pendapatan pajak hotel LO-nya di kredit karena juga bertambah, karena memang saldo normal pendapatan untuk bertambah yaitu di posisi di kredit gitu. Untuk nominalnya masing-masing 2 juta di debit dan di kredit. Atas transaksi ini, SKPD juga membuat jurnal LRA. Kenapa? Karena pendapatan ini tuh sudah diakui berupa kasnya gitu. Nah, untuk jurnalnya seperti apa? Sama, kolom tanggalnya itu tanggal 10 bulan 8 tahun 2021, nomor buktinya sama. Nah, kode rekening nih, kode rekeningnya 0 untuk perubahan sal dan 4 untuk pendapatan pajak hotel LRA. Kenapa 4 sih? Tadi sebelumnya sudah dibahas ya. Nah, untuk jurnalnya seperti apa? Jurnalnya itu perubahan sal pada pendapatan pajak hotel LRA dengan nominal masing-masing 2 juta rupiah. Nah, kita anggap nih bahwa keesokan harinya SKPD menyetorkan pendapatan ke kas daerah. Bagaimana jurnalnya? Jurnal yang dibuat oleh SKPD itu jurnal LO atau neraca dengan kolom tanggalnya yaitu tanggal yang disesuaikan. Kalau di sini berarti kita tanggal 11 bulan 8 tahun 2021. Nomor buktinya itu SSP atau surat setoran pajak. Untuk kode rekeningnya itu 3 untuk RKPPKD, 1 untuk kas di bendahara penerimaan. Nah, jurnalnya seperti apa? Jurnalnya itu RKPPKD di debit, lalu di kreditnya kas di bendahara penerimaan. Kenapa sih RKPPKD itu di debit? Karena kan kita kita menyetorkan kepada siapa nih? Kita itu berarti SKPD ya. SKPD ini menyetorkan kepada PPKD. Oleh karena itu ya RKPPKD ini di debit. Untuk kreditnya karena kita menyetorkan atau SKPD ini menyetorkan, maka
bendahara penerimaan ini mengeluarkan uang untuk menyetorkan. Oleh karena itu, kas di bendahara penerimaan dikredit. Untuk nominalnya masing-masing 2 juta. Nah, untuk contoh yang kedua, kita masih menggunakan prosedur pencatatan untuk pajak daerah nih. Tapi ini jika wajib pajak ini langsung menyetor ke kas daerah. Bagaimana sih jurnalnya? Yuk kita simak. Tanggal 11 Agustus 2021, wajib pajak melakukan pembayaran pajak hotel langsung ke rekening kas daerah sebesar 2 juta rupiah. Pertama, jurnal LO atau neraca. Untuk kolom tanggalnya yaitu tanggal 11 bulan 8 2021. Nomor bukti nota kredit, kode rekeningnya itu 3 untuk RKPPKD, 1 untuk pendapatan pajak hotel LO. Jurnalnya yaitu RKPPKD pada pendapatan pajak hotel LO. Kenapa RKPPKD-nya ini didebit? Kenapa nggak bendahara penerimaan didebit? Karena wajib pajak ini kan langsung menyetorkan ke kas daerah, oleh karena itu RKPPKD-nya inilah yang diterima. Makanya RKPPKD-nya ini didebit. Lalu untuk kreditnya yaitu pendapatan pajak hotel LO, karena memang pendapatan ini kan bertambah. Saldo normal pendapatan bertambah yaitu dikredit. Untuk nominalnya masing-masing 2 juta rupiah. Nah, yang kedua ada jurnal LRA. Untuk kolom tanggalnya tanggal 11 bulan 8 2021. Nomor buktinya itu nota kredit, kode rekeningnya itu 0 untuk perubahan sal, dan 4 untuk pendapatan pajak hotel LRA. Jurnalnya yaitu pendapatan sal pada pendapatan pajak hotel LRA. Masing-masing nilainya 2 juta rupiah. Nah, contoh ketiga ini kita ambil prosedur pencatatan retribusi daerah. Untuk kriteria yang B, pendapatan yang diakui sebelum penerimaan kas dan setelah penerimaan kas. Contoh transaksinya yaitu tanggal 15 Agustus 2021, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat ketetapan retribusi daerah atas pemakaian kekayaan daerah dan belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sebesar 5 juta rupiah. Jurnal LO atau neraca pada saat belum diterima pembayarannya, tanggalnya disesuaikan dengan contoh, nomor buktinya itu SKRD, yaitu surat ketetapan retribusi daerah, kode rekeningnya 1 piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada 8 penyewaan tanah dan bangunan LO. Nilainya sama-sama 5 juta. Kenapa piutangnya didebit? Karena piutangnya bertambah dan penyewaan tanah dan bangunannya itu juga bertambah. Ini itu tidak dicatat dalam jurnal LRA karena belum diterima pembayarannya secara kas. Pada saat sudah diterima pembayarannya, diumpamakan tanggal 17 itu sudah dibayarkan atau sudah diterima pembayarannya, maka jurnalnya dicatat sebagai berikut. Tanggalnya tanggal 17 bulan 8 2021, nomor buktinya TBP atau tanda bukti penerimaan, kode rekeningnya 1 untuk kas di bendahara penerimaan, pada 1 piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Kenapa piutangnya dikredit? Karena piutangnya itu berkurang karena sudah diterima pembayarannya kan. Nah, nilainya itu sama-sama 5 juta. Setelah itu, karena sudah diterima pembayarannya, maka kita catat ke jurnal LRA. Nah, apa sih jurnalnya? Jurnalnya itu yaitu tanggalnya tanggal 17, nomor buktinya itu TBP atau tanda bukti penerimaan, kode rekeningnya 0 untuk perubahan sal pada 4 penyewaan tanah dan bangunan LRA. Nah, nilainya sama-sama 5 juta. Nah, contoh yang keempat yaitu prosedur pencatatan kita ambil di sini pajak daerah ya. Namun ini kriteria untuk yang B pada pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka. Contohnya, tanggal 16 Agustus 2021, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk masa 1 tahun ke depan sebesar 30 juta rupiah. Atas contoh transaksi di atas, maka untuk jurnal LO atau neracanya itu tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi yaitu 16 Agustus 2021. Nomor buktinya yaitu TBP atau tanda bukti pembayaran. Kode rekeningnya itu 1 untuk kas dan 2 untuk pendapatan. Nah, jurnalnya itu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan diterima di muka. Nominalnya sebesar 30 juta. Nah, bagaimana sih kalau untuk jurnal LRA-nya? Untuk jurnal LRA, tanggalnya itu sama, 16 Agustus 2021.
Nomor buktinya juga sama, TBP. Kode rekeningnya 0 untuk perubahan sal dan 4 untuk pendapatan. Nah, jurnalnya itu gimana? Jurnalnya yaitu perubahan sal pada pendapatan pajak reklame papan LRA. Nominalnya itu sama sebesar 30 juta. Lalu atas transaksi di atas dilakukan penyesuaian untuk pengakuan pendapatan LO tahun 2021, yaitu tanggalnya 31 Desember 2021. Nomor buktinya yaitu BM atau bukti memorial. Kode rekeningnya yaitu 2 untuk pendapatan diterima di muka dan 8 untuk pendapatan pajak reklame papan LO. Nah, jurnalnya itu yaitu pendapatan diterima di muka pada pendapatan pajak reklame papan LO. Nominalnya itu sebesar 12.500. Kenapa 12.500? Dari mana? Dari perhitungan yaitu Agustus sampai Desember yaitu 5 bulan dikali 30 juta, maka hasilnya adalah 12.500. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana sih akuntansi pendapatan di SKPD, nah sekarang kita bahas juga nih bagaimana sih akuntansi pendapatan di PPKD. Seperti yang kita ketahui bahwa kewenangan PPKD ini ada di pajak daerah, ada di pendapatan transfer dan dana perimbangan, juga ada di lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk kita simak bareng-bareng. Apa aja sih pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD? Nah, pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD itu antara lain yang pertama pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD itu sendiri, yaitu menerima dan mengadministrasikan dokumen penetapan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain atau pihak-pihak lain, dan menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD. Fungsi akuntansi PPKD yaitu memiliki tugas mencatat transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA, buku jurnal LO, dan neraca. Dokumen sumber yang digunakan. Nah, dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan di PPKD adalah sebagai berikut. Nah, transaksi yang pertama adalah penerimaan dana perimbangan. Dokumen sumber yang digunakan adalah yang pertama, surat tanda bukti transfer pembayaran dari KPPN, dan yang kedua adalah bukti penerimaan lainnya. Transaksi selanjutnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dokumen sumber yang digunakan adalah yang pertama, surat tanda bukti penerimaan, dan yang kedua adalah bukti penerimaan lainnya atau berita acara penerimaan. Nah, untuk standar jurnal transaksi pendapatan di PPKD, seperti yang kita ketahui ya bahwa kewenangan PPKD ini adalah pada pendapatan transfer atau dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Nah, untuk transaksi yang pertama yaitu untuk transaksi penerimaan pendapatan dana perimbangan, jurnalnya seperti apa? Jurnalnya yaitu kas di kas daerah atau bank di debit, lalu di kreditnya pendapatan dana perimbangan. Kenapa di debitnya itu kas di kas daerah? Karena kas ini kan bertambah. Saldo normal kas jika bertambah posisinya adalah debit. Lalu saldo normal pendapatan jika bertambah maka posisinya adalah kredit. Nah, untuk transaksi yang kedua yaitu penerimaan pendapatan lain-lain yang sah. Nah, sebenarnya sih jurnalnya itu sama, cuman yang jadi pembeda adalah penyesuaian pendapatannya tersebut. Pendapatan apa. Nah, untuk jurnal debitnya karena dia menerima di kas daerah, maka di debitnya adalah kas di kas daerah, lalu di kreditnya adalah lain-lain pendapatan yang sah. Nah, di dalam PPKD juga ada kelebihan pendapatan yang sifatnya berulang atau recurring dan juga tidak berulang atau non-recurring. Nah, sebenarnya ini sudah dijelaskan tadi di SKPD dan jurnalnya pun sama. Nah, untuk secara rinci bagaimana sih pendapatan LO dan pendapatan LRA di PPKD? Nah, kita lihat ya di sini pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD. Untuk kriteria yang A, selama tahun berjalan, pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas atau pendapatan LRA. Surat penetapan atau dokumen peraturan perundang-undangan atau dokumen yang dipersamakan diterima maka belum dilakukan jurnal pengakuan pendapatan LO. Pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA dilakukan sama saat diterimanya dana atau kas masuk di kas daerah. Pada saat dana atau kas diterima masuk di kas daerah, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Kas di kas daerah di debit pada pendapatan transfer LO atau lain pendapatan yang sah LO.
kas di kas daerah di debit karena kas diterima masuk di kas daerah. Yang kedua itu perubahan sal pada pendapatan transfer LRA atau lain pendapatan yang sah LRA. Nah, untuk kriteria yang kedua yaitu pada saat penyusunan laporan keuangan di mana nih pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas. 1. Fungsi akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan pendapatan LO yang belum diterima pembayarannya. Nah, rekonsiliasi adalah proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda. Fungsi akuntansi PPKD yaitu mencatat pengakuan pendapatan LO dan piutang sebagai jurnal penyesuaiannya. Yang kedua, fungsi akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial. Nah, untuk jurnal pendapatan yang belum diterima yaitu piutang di debit dan pendapatan LO di kredit. Kenapa piutangnya di debit? Karena kita belum menerima pendapatannya. Nah, untuk jurnal penyesuaian akhir tahunnya yang sudah diakui pendapatan LO, yaitu sudah seperti yang dibilang tadi, yaitu pendapatan LO di debit dan piutang di kredit. Pada saat BUD nih menerima setoran dari bendahara penerimaan atau setoran langsung dari pihak ketiga ataupun wajib pajak, maka jurnalnya dicatat sebagai berikut. Kas di kas daerah di debit, lalu di kreditnya RK SKPD. Kenapa kas di kas daerahnya itu debit? Tentunya karena kas di kas daerah ini kan bertambah. Lalu kenapa RK SKPD ini kredit? Karena RK SKPD ini kan yang menyetor. Jadi RK SKPD ini di posisi kredit. Prosedur pencatatan, yaitu kita ambil contohnya itu dana transfer atau DAU. Nah, contoh transaksinya yaitu pada tanggal 10 Agustus tahun 2021, PPKD menerima PMK atau dokumen yang dipersamakan atas penerimaan dana transfer atau DAU atau dana alokasi umum untuk tahun 2021 dari pemerintah pusat sebesar 200 juta rupiah. Atas transaksi di atas, maka dibuatlah jurnal LO atau neraca. Pada kolom tanggal diisi 10 Agustus tahun 2021. Untuk nomor bukti diisi dengan PMK dan kode rekening diisi dengan nomor 1 dan 8. Nomor 1 untuk piutang transfer dan nomor 8 untuk pendapatan transfer. Lalu jurnalnya adalah piutang transfer dana alokasi umum pada pendapatan transfer dana alokasi umum LO. Masing-masing berjumlah 200 juta rupiah. Prosedur pencatatan saat penerimaan pencairan DAU. DAU itu adalah dana alokasi umum. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contoh sebagai berikut. Nah, contoh transaksinya yaitu tanggal 10 Agustus tahun 2021, PPKD pemindah bukuan atau nota kredit dari bank atas pencairan dana transfer berupa DAU dari pemerintah pusat sebesar 250 juta rupiah. Untuk jurnal LO atau neraca, tanggalnya sesuai transaksi, yaitu 10 Agustus 2021. Nomor buktinya yaitu nota kredit, kode rekeningnya itu kode 1 untuk kas dan kode 1 untuk piutang. Jurnalnya yaitu kas di kas daerah pada piutang transfer atau DAU. Nominalnya itu sebesar 250 juta. Kenapa sih kasnya di debit? Karena dia menerima pencairan. Sedangkan piutangnya di kredit karena piutangnya sudah berkurang. Nah, untuk jurnal LRA-nya yaitu tanggalnya sama 10 Agustus 2021. Nomor buktinya nota kredit, kode rekeningnya itu 0 untuk perubahan sal dan 4 untuk pendapatan transfer. Jurnalnya yaitu perubahan sal pada pendapatan transfer DAU LRA. Nominalnya masing-masing 250 juta rupiah. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu prosedur pencatatan pada saat BUD menerima setoran dari bendahara penerimaan. Contoh transaksinya yaitu tanggal 4 Juli tahun 2021 BUD menerima uang setoran pendapatan pajak dari SKPD sebesar 15 juta rupiah. Nah, jurnalnya seperti apa? Jurnalnya yaitu tanggal disesuaikan tanggal 4 Juli tahun 2021. Nah, jurnalnya yaitu kas di kas daerah pada RK SKPD. Kenapa kas di kas daerahnya ini debit? Karena kas di kas daerah ini kan bertambah, menerima setoran nih dari SKPD gitu.
Sebesar berapa? Sebesar di debit 15 juta rupiah. Lalu di kreditnya apa? Di kreditnya itu RKSKPD. Karena yang menyetor kan dari RKSKPD gitu. Jadi di kreditnya ini akun RKSKPD. Kredit sebesar 15 juta rupiah. Nah, ini merupakan penyajian laporan operasional yang di dalamnya merupakan pendapatan LO yang disajikan sesuai dengan klasifikasi dalam BAS atau Badan Akun Standar. Nah, ini merupakan penyajian laporan realisasi anggaran yang di dalamnya merupakan pendapatan LRA yang sesuai dengan klasifikasi BAS. Sekarang kita akan bahas mengenai pengungkapan. Nah, hal-hal apa aja sih yang harus kita ungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang terkait dengan pendapatan? Yang pertama, itu ada penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Yang kedua, ada penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporannya hal yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. Yang ketiga, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah. Yang keempat, informasi lainnya yang dianggap perlu. Sekian presentasi dari kami tentang akuntansi pendapatan di akuntansi instansi pemerintah. Semoga apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dibahas bisa dimengerti dan dipahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.